Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. "66 hektar sawah di Kabupaten Jembrana mengalami kekeringan. Rektor nonaktif Universitas Udayana, Inyoman Gede Antara, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor dalam kasus dugaan korupsi dana SPI. Mencoba kelezatan soto bakso sapi legendaris di Kota Denpasar. KPUD Jembrana mencoret seorang bacalek dari Partai Perindo karena ternyata masih tercatat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Sesuai peraturan, bacalek yang akan memperebutkan kursi DPRD dalam pemilu harus melepaskan jabatan publik. Namun bacalek tersebut saat tahapan pencermatan rancangan daftar calon tetap masih terdaftar sebagai anggota BPD dan belum mengundurkan diri. Bawaslu Jembrana meminta KPUD Jembrana mencoret bacalek dari Dapil Kecamatan Mendoyo karena dinyatakan tidak memenuhi syarat. 2 hari yang lalu kita sudah menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Jembrana terkait saran perbaikan karena ada daftar calon sementara yang sudah kita umumkan kemarin itu ternyata pekerjaannya dia sebagai ketua BPD. Kemudian di mana sesuai dengan PKPU bahwa sebenarnya yang bersangkutan harus melengkapi dokumen pengunduran diri. Karena ini dari awal dia menyatakan bahwa dia swasta, kemudian juga pernyataannya POM BB-nya juga menyatakan dia swasta, berarti dokumen itu tidak dilengkapi. Jadi saran perbaikan itu kami harus TMS-kan, tidak memenuhi syarat anggota BPD tersebut sebagai daftar calon pada saat nanti kami tetapkan menjadi daftar calon tetap. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Jembrana, KPUD akan segera memperbaiki rancangan daftar rancangan calon tetap sebelum penetapan dengan melakukan klarifikasi kepada Partai Perindo. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Selama 2 pekan, KPU Bangli tidak memiliki komisioner karena jabatan 5 komisioner hingga kini masih kosong. Kekosongan disebabkan masa kerja komisioner telah berakhir pada Selasa 17 Oktober lalu dan hingga kini belum ada pengganti. Untuk itu, KPU Provinsi akan mengambil alih kegiatan KPU Bangli. Saat ini KPU Bangli masih menjalani proses tahapan menuju penetapan daftar calon tetap yang dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 3 November mendatang. Sekretaris KPU Bangli Iketut Losen mengatakan sampai saat ini pihaknya tetap berkomunikasi dengan KPU Provinsi Bali. Ia menjamin kekosongan komisioner di KPU Bangli tidak mempengaruhi proses tahapan yang berlangsung. Sesuai dengan tahapan, kami di Sekretariat KPU Kabupaten Bangli berusaha dan siap untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan baik dikomandoi oleh pimpinan kita di provinsi maupun di KPU Pusat. Sampai saat ini rekrutmen komisioner KPU Bangli masa bakti 2023-2028 masih berproses. Sesuai informasi, pengumuman 5 besar komisioner KPU Bangli rencananya akan dijadwalkan pada tanggal 28 atau 29 Oktober 2023, sedangkan pelantikan pada tanggal 30 Oktober. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Aneka warung kuliner bisa dijumpai di wilayah Kota Denpasar. Salah satunya warung soto bakso sapi yang ada di kawasan Denpasar Barat. Warung ini tergolong legendaris karena sudah ada sejak tahun 1974. Tempat ini menjadi salah satu pilihan untuk makan siang warga Denpasar dan sekitarnya. Seporsi hidangan ini
terdiri dari potongan daging, bakso, kuah kaldu, serta ditaburi daun seledri dan bawang goreng. Pembeli dapat memilih lemak, babat, sumsum sapi atau tulang iga selama persediaan masih ada. Ini biasanya pembeli suka sama daging, sama baksonya, yang dibilang beda. Terus kuahnya yang bening dan gurih. Kemudian di sini kita sedia soto bakso, daging plus bakso, soto aja itu daging aja, bakso itu bakso. Biasanya kita ada juga sumsum dan tulang iga. Biasanya para pembelinya bisa request sama persediaan masih ada, kita pasti bikin. Kalau rasa enak, dagingnya seger, baksonya ada sumsumnya juga enak. Bedanya kalau soto sih di kuahnya ya, di kuahnya sama sambal. Sambalnya di sini berani. Jadi kuah, daging saya kira hampir sama ya, satu olahan. Yang membedakan adalah campuran racikan kuahnya sih menurut saya. Kuahnya itu apa ya? Walaupun pedas, cuman tetap mau dimakan. Jadi pas racikannya nggak asin, nggak hambar, pas enak sesuai dengan lidah saya. Seporsi soto bakso sapi dijual mulai Rp17.000 hingga Rp30.000. Setiap harinya, warung ini buka mulai jam 6:30 pagi hingga 7 malam. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.